Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita hari ini adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah sistem yang mengadopsi pengetahuan beberapa ahli yang diubah menjadi bahasa komputer sehingga komputer tersebut atau aplikasi komputer tersebut dapat menyelesaikan sebuah masalah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ahli atau para ahli. Sistem pakar itu adalah sebuah sistem yang berbasis pengetahuan. Di dalam aplikasi sistem pakar tersebut, kumpulan dari rule atau aturan-aturan di mana aturan-aturan tersebut bersumber dari pengetahuan para pakar. Sehingga sistem pakar itu sama dengan sistem berbasis pengetahuan, knowledge based system. Sebuah sistem pakar itu punya fungsi sebagai konsultan. Kemudian sistem pakar ini punya kemampuan berdialog dengan penggunanya, dengan usernya, dan memberikan saran, memberikan kesimpulan, memberikan rekomendasi, sebagaimana data yang diinput oleh user ke dalam aplikasi sistem pakar tersebut. Sistem pakar ini merupakan imitasi dari kepakaran seorang manusia. Sehingga perbandingannya dapat kita sajikan sebagai berikut. Dari aspek waktu kerja, seorang manusia pakar, seorang ahli, seorang pakar itu akan bekerja pada saat hari kerja saja, pada saat jam kerja saja ketika yang bersangkutan dibutuhkan. Sementara sistem pakar sebagai sebuah benda mati dalam bentuk aplikasi komputer, kapan saja bisa dikerjakan, kapan saja bisa diaktifkan. Dari sisi geografis, seorang pakar manusia itu berdomisili di satu tempat saja, di daerah tertentu saja. Sementara sistem pakar yang bisa diakses melalui internet karena berbasis web, maka dapat bekerja di mana saja. Dari sisi keamanan, seorang manusia pakar itu tidak tergantikan karena dia sosok manusia yang pengetahuannya ada di pikiran atau di kepala pakar tersebut. Sementara sistem pakar sebagai sebuah aplikasi komputer dapat saja digantikan. Kinerja atau performansi manusia pakar itu dapat berubah-ubah. Ada moodnya, ada tingkat konsentrasinya tinggi, tingkat konsentrasinya mungkin rendah, dapat berubah-ubah. Kalau aplikasi sebuah sistem komputer ya konsisten, tidak dapat berubah-ubah karena dia berpikir sesuai dengan set aturan yang di-programming di dalam aplikasi tersebut. Dari sisi kecepatan, manusia pakar ini bisa berubah-ubah, kadang cepat merespon, kadang lambat. Sementara sistem pakar itu konsisten dalam pengertian belum tentu juga lebih cepat daripada manusia pakar atau sebaliknya, belum juga tentu lebih lambat dari manusia pakar. Tetapi aplikasi sebuah komputer itu adalah konsisten. Untuk pembiayaan, untuk membiayai seorang ahli, kita akan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sementara untuk mengembangkan sebuah sistem pakar, biayanya relatif lebih murah, lebih terjangkau. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem pakar komputer terbatas pada bidang yang spesifik. Kemudian dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Kemudian dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami oleh user, oleh pengguna. Berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Kemudian outputnya bersifat nasihat atau anjuran. Outputnya bergantung pada dialog antara user, pengguna dengan ketersediaan
atau kemampuan dari logika aplikasi komputer tersebut. Dan basis pengetahuan, knowledge base, dan inference engine-nya itu terpisah. Keuntungan dari sistem pakar ini, yang pertama memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli, ya, karena keahlian itu bisa dibantu oleh keberadaan program komputer sistem pakar itu. Orang awam cukup memberikan informasi atau data yang diminta oleh aplikasi ketika berdialog di layar komputer bersama dengan mouse ataupun keyboard. Memasukkan data, kemudian aplikasi akan memproses sesuai dengan aturan logika pemrograman yang telah ditanam di dalam aplikasi tersebut. Sistem pakar ini bisa melakukan proses berulang secara otomatis, kemudian menyimpan data atau menyimpan pengetahuan para ahli tersebut. Sistem pakar ini juga mampu mengambil dan melestarikan keahlian, karena memang knowledge-nya tertanam di dalam logika programming yang kita sebut rule tadi, if then. Kemudian sistem pakar ini juga mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Dalam pengertian, karena ini sebuah aplikasi komputer, dengan berkembangnya teknologi komputer saat ini, ya kita bisa membawa kemana saja laptop, punya akses internet, ataupun bisa kita tanam di dalam komputer kita dan kita bisa bekerja di lingkungan yang berbahaya. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Biaya operasionalnya murah dibandingkan kalau kita membayar pakar manusia. Perangkatnya dapat diperbanyak, ya. Jadi aplikasinya tentu bisa di-copy, diinstal di banyak tempat sesuai kebutuhan, dan biayanya itu juga murah. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan, ya, mempunyai konsistensi, tidak dapat diintervensi manusia, dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi komputer lainnya. Keterbatasan atau kelemahan dari sistem pakar ini membutuhkan biaya pembuatan, biaya pengembangan, dan pemeliharaannya menjadi tinggi. Dalam pengertian, biaya operasionalnya itu relatif menjadi lebih mahal, ya, tetapi tetap saja jika dibandingkan dengan pakar manusia, ya tentu biaya ini masih lebih murah. Hanya saja kontribusi biaya terbesar di dalam penggunaan aplikasi komputer sistem pakar ini dari sisi biaya buat, biaya pengembangan, dan biaya pemeliharaannya. Kemudian membutuhkan pembaharuan pengetahuan secara periodik, ya. Dengan berkembangnya pengetahuan, tentunya kita harus menambahkan aturan-aturan yang belum ada di dalam aplikasi sistem pakar tersebut. Kualitas penyelesaiannya sangat bergantung pada pakar yang diakuisisi pengetahuannya. Karena kita membuat logika atau aturan dari pakar ini, kita akuisisi pengetahuannya, maka kualitas dari pakar tersebutlah yang menentukan bagaimana kualitas dari aplikasi sistem pakar tersebut. Jika kita bisa mengakuisisi pakar yang terhebat, tentunya hasil dari aplikasi sistem pakar ini juga rekomendasi yang hebat, gitu. Kalau kita bisa mengakuisisi banyak pakar, tentu hasilnya juga jauh lebih hebat, gitu. Artinya apa? Aplikasi program komputer itu hakikatnya menangkap, mengcopy pengetahuan yang dimiliki manusia pakar, ditranslate menjadi sebuah bahasa pemrograman komputer. Hasil akuisisi pengetahuan ini juga dapat bias, ya. Ya, namanya juga pengetahuan, tentunya secara filosofis itu merupakan hipotesis. Jadi dimungkinkan terjadi kesalahan, dimungkinkan terjadinya kerendahan akurasi. Ini yang kita maksud akuisisi pengetahuan itu dapat bias. Kemudian ada potensi keraguan dari pengguna terhadap hasil yang dikeluarkan oleh aplikasi sistem pakar tersebut.
Namun demikian, keterbatasan sistem pakar ini dapat kita atasi, dapat kita reduksi, dapat kita kurangi dengan cara mendesain yang baik dan benar sebuah sistem pakar. Untuk mendapatkan sebuah rancangan sistem pakar yang handal, untuk bisa mereduksi atau mengurangi keterbatasan atau kelemahan sistem pakar yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita harus tahu siapa saja pemangku kepentingan dari sebuah proses perancangan sistem pakar ini. Yang pertama tentunya adalah pakarnya itu sendiri. Oke, ketika kita merancang sebuah sistem pakar, tentunya kita harus mencari beberapa pakar yang memang mumpuni ya di dalam sebuah persoalan, di mana persoalan tersebut akan kita akomodir dalam sebuah aplikasi sistem pakar. Jadi ketepatan kita dalam memilih atau mengumpulkan para pakar yang kemudian nanti kita wawancarai, untuk kita gali, untuk kita akuisisi pengetahuannya, ini yang paling menentukan kualitas dari sebuah rancangan aplikasi komputer sistem pakar. Yang kedua adalah knowledge engineer. Knowledge engineer ini maksudnya seseorang yang menerjemahkan pengetahuan pakar yang kita akuisisi tadi ya dalam bentuk deklaratif sehingga dapat digunakan oleh sistem pakar. Jadi kita interview, kemudian itu diterjemahkan dalam sebuah bahasa aturan yang kita kenal dengan istilah if, then, else gitu ya dan seterusnya. Itu yang kita maksud sebagai knowledge engineer. Kemudian sistem engineer. Sistem engineer ini siapa? Yaitu seseorang yang membuat interface, ya, membuat interface dari aplikasi komputer sehingga antara user dengan aplikasi sistem pakar nanti begitu user friendly ketika digunakan. Dan yang terakhir adalah user, ya, orang yang menggunakan. Seorang yang berkonsultasi dengan aplikasi komputer itu untuk mendapatkan saran yang disediakan oleh sistem pakar komputer tadi. Lingkup masalah apa saja yang dapat diselesaikan dari aplikasi sistem pakar? Ya, ketika saudara merancang sebuah sistem pakar, saudara harus tahu apakah tepat sebuah pilihan aplikasi sistem pakar dibuat. Yang pertama, sistem pakar itu cukup efektif ketika digunakan untuk interpretasi ya, untuk masalah-masalah yang membutuhkan interpretasi dalam bentuk membuat kesimpulan, mendeskripsikan sebuah masalah. Sistem pakar ini juga cukup tepat untuk memprediksi ya, memproyeksikan apa yang mungkin terjadi pada situasi-situasi tertentu ya. Kemudian berguna juga atau cukup efektif digunakan untuk mendiagnosis ya, menentukan sebab malfungsi yang didasarkan pada gejala tertentu. Sistem pakar ini juga cukup efektif digunakan untuk planning ya, untuk perencanaan. Rencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Ini adalah sebuah struktur dari sistem pakar yang menurut Turban dapat didalami dari textbook buku Turban ini. Ada dua lingkungan. Yang pertama lingkungan konsultasi dan kemudian lingkungan pengembangan. Lingkungan konsultasi ini maksudnya interaksi antara user, misalkan saudara sebagai pengguna dengan komputer. Itu yang kita maksud sebagai pemakai. Nah, pemakai ini kan akan berkonsultasi dengan komputer, menghadapi monitor, kemudian diminta memasukkan data tertentu, mengklik tertentu, dan banyak proses yang biasa saudara sudah lakukan apabila menggunakan sebuah aplikasi program komputer. Seperti itulah yang kita maksud sebagai lingkungan konsultasi. Kemudian nanti setelah ada proses interaksi antara user dengan hardware, dengan laptop, dengan PC, maka akan ada keluar rekomendasi. Keluarlah di layar itu apa yang harus kita lakukan. Proses rekomendasi ini itu dihasilkan dari sebuah mesin inferensi. Ya, sebagaimana kalau saudara sudah pernah mempelajari logika fuzzy, di situ ada proses inference. Ya. Kemudian proses inference ini juga akan didukung oleh sebuah fasilitas penjelasan. Ada sebuah deskripsi, deklarasi yang memberikan uraian ya, terhadap
apa yang direkomendasikan, apa yang dikeluarkan oleh aplikasi sistem pakar. Dan workplace di sini maksudnya tempat kerjanya itu. Kemudian ada lingkungan pengembangan. Lingkungan pengembangan ini maksudnya proses kita membuat ya, dari aplikasi sistem pakar itu. Ada kalanya karena bertambahnya pengetahuan baru, tentu kita akan mengupgrade, kita akan memperbaharui basis pengetahuan yang ada. Ini yang maksud lingkungan pengembangan. Ini sisi dari pembuat aplikasi sistem pakarnya ya, pembuat aplikasi. Kalau konsultasi ini penggunanya, kalau pengembangan pembuatannya. Gitu. Di sini kan tadi ada knowledge engineer, ada pakarnya, dan ada sistem engineer. Sistem engineer itu ya seseorang yang memadukan ini semua. Nah, itulah yang kita maksud tadi sebagai sistem engineer. Dari gambar struktur sistem pakar tadi, ada namanya akuisisi pengetahuan. Ini maksudnya adalah kita menginput pengetahuan dari pakar itu ke dalam eh, bahasa komputer. Kalau yang dimaksud sebagai knowledge base atau basis pengetahuan, itu berisi pengetahuan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Ini yang kita maksud tadi itu yang rumusnya if titik-titik itu kan, if titik-titik maka akibatnya apa gitu. Nah, sebagai contoh ya, misalnya jika kita ingin memilih sebuah lokasi agroindustri, variabelnya ada tiga. Pertama, biaya investasinya, kemudian ketersediaan bahan baku, dan ketersediaan tenaga kerja. Kemudian D-nya itu ada tiga alternatif, gitu. Alternatif satu, alternatif dua, alternatif tiga. Nah, jika ketersediaan bahan bakunya banyak, jumlah tenaga kerjanya banyak, biaya investasinya besar, maka lokasinya ada di lokasi satu, gitu. Nah, if then ini kita sebut sebagai basis pengetahuan. Dan basis pengetahuan ini kita dapatkan dari akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan ini kita dapatkan dari seorang pakar yang kita wawancarai, yang kita tanya-tanya. Itu tadi yang dimaksud knowledge engineer, system engineer, dalam rangka untuk bisa menghasilkan rumus if then ini. Kemudian ada namanya mesin inference. Ini sebuah program untuk memandu proses penalaran ya, berdasarkan basis pengetahuan yang ada. Nah, ini juga lah prosesnya. Ya, kalau di dalam logika fuzzy ini kan sudah familiar ya kita pelajari bagaimana proses inferensi itu. Ya, tentunya metodenya memang sangat banyak ya. Ada Mamdani, ada Sugeno kalau kita bekerja dalam lingkungan logika fuzzy. Nah, di sini kita bisa formulasikan sendiri mau menggunakan proses penalaran untuk inference seperti apa. Yang dimaksud mesin inference ini adalah membangun logika inference-nya itu ya sesuai dengan rumus yang kita gunakan. Sementara apa yang dimaksud sebagai workplace itu untuk merekam hasil sementara ya, jadi bicara hasil. Kemudian akan dijadikan dasar untuk keputusan. Workplace ini maksudnya yang muncul nanti di hadapan saudara sebagai user. Ketika saudara sudah masukkan kondisi-kondisi if-nya, kemudian nanti kesimpulannya apa? Nah, itulah yang nanti akan muncul, kemudian kesimpulan itulah yang akan direkam. Seperti itu. Sekarang bagaimana cara kita mendesain atau merancang sebuah aplikasi sistem pakar? Langkah-langkah pembuatan sistem pakar. Yang pertama tentunya kita harus mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Apa yang mau kita selesaikan dengan aplikasi sistem pakar ini? Misalnya sistem pakar untuk memilih lokasi agroindustri. Misalnya sistem pakar untuk memilih moda transportasi. Misalnya sistem pakar untuk memprediksi kelayakan dari sebuah investasi. Misalnya sebuah sistem pakar yang digunakan untuk mendeskripsikan strategi dan seterusnya. Kita harus tetapkan dulu apa problem dan apa requirement-nya. Setelah kita tahu kita mau buat sistem pakar apa, barulah kita menspesifikasikan sistem pakar kita nanti secara spesifik akan menyelesaikan problematika apa-apa saja. Jadi dicocok-cocokkan di situ. Kemudian mempertimbangkan apa saja alternatif. Nah, jadi kita harus tahu
kumpulan masalah dan harus tahu kumpulan alternatifnya. Makanya di sini memang disebut pakar karena ini semua akan bergantung kepada kemampuan kita menggali pengetahuan dari para pakar yang akan kita masukkan dalam program komputer. Kemudian menghitung pengembalian investasi. Kita harus hitung berapa biaya yang kita butuhkan untuk menghasilkan sebuah aplikasi sistem pakar. Nah, ini akhirnya harus kita hitung juga payback periodnya berapa, net present value-nya berapa. Intinya kita harus tahu bahwa aplikasi sistem pakar yang kita bangun ini memberi benefit secara ekonomi, maka kita harus hitung pengembalian investasi. Kemudian memilih alat pengembangan, ini pakai hardware, software, apa-apa saja. Kemudian sudah melakukan proses merekayasa pengetahuan, di sini sudah bicara programmingnya, kemudian merancang sistemnya, ini sudah mengintegrasikan semua aspek, database-nya, knowledge base-nya, gitu. Kemudian yang 8 melengkapi pengembangan, ya, menyempurnakan lah sedemikian rupa aplikasi dari sistem pakar itu sehingga mudah diinstal, mudah diakses, ya, mudah diperbanyak dan seterusnya. Yang kesembilan harus diuji, mencari kesalahan dari sistem. Ya, sebelum ini diimplementasikan, dikomersialisasikan dan seterusnya, kita harus testing dulu. Ya, diverifikasi dan divalidasi apakah aplikasi sistem pakar ini sudah mampu menjawab kebutuhan bisnis ya, dari problematika yang ingin diakomodir oleh sistem pakar ini. Ya, yang ke-10 begitu diinstal ya kita maintenance ya, sistem pakar ini. Mari kita bahas sebuah contoh ya dari cara kerja sistem pakar. Yang pertama sekali saudara cari kumpulan para ahli yang berkaitan dengan topik ini. Katakanlah topik berkaitan dengan nilai tukar ya. Berarti masuk kategori memprediksi. Saudara cari beberapa pakar yang sangat paham tentang perbankan, tentang obligasi, tentang forex. Ya. Kemudian saudara interview pakar-pakar tersebut. Oleh knowledge engineer, pengetahuan yang diberikan oleh pakar melalui proses interview itu diformulasikan menjadi 6 aturan. Misalnya seperti inilah jadinya. Ini pekerjaan knowledge engineer. Jadi aturan-aturan ini didapat oleh knowledge engineer dari hasil interview dengan beberapa pakar. Kemudian inilah yang kita sebut memprogrammingnya tadi. If kondisinya seperti ini maka then-nya ini. Dari mana ditemukannya jika suku bunga turun, maka harga obligasi naik. Ya, ini didapat dari pendapat pakar, bukan pendapat knowledge engineer, tapi menurut pendapat pakar. Ya tentunya kalau persoalan itu begitu kompleks, aturan ini ya bukan cuma 6, bisa 100, bisa 1000 aturan, dan seterusnya. Itulah pekerjaan knowledge engineer. Dan aturan-aturan inilah yang menentukan kualitas dari aplikasi sistem pakar kita. Nah, sekarang kalau kita punya aturan yang seperti ini dan ada sebuah masalah yang harus dianalisis oleh aplikasi sistem pakar komputer kita ini, yaitu jika dolar turun, apa yang harus dilakukan? Nah, bagaimana sistem pakar ini berpikir? Maka, cara kerja logika dari sistem pakar itu, pertama, sistem pakar itu akan mencari yang namanya dolar turun. Dolar turun dicari, ditemukan pada, ini dolar turun, ditemukan pada aturan 6. Apa yang terjadi? Jika dolar turun, maka suku bunga naik. Nah, kalau suku bunga naik, dicari lagi. Suku bunga naik itu ada pada aturan 2. Jika suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Maka apa keputusannya ketika dolar turun? Ya, jangan jual obligasi yang kita punya. Kenapa? Karena harganya sedang turun. Begitu kira-kira ya, ilustrasi aplikasi program komputer sistem pakar itu bekerja. Jadi benar-benar sebuah program komputer yang seolah-olah berpikir seperti seorang pakar atau seorang ahli. Demikian pokok bahasan kita tentang sistem pakar pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.